Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kawanda dengan nomor NPM 2323111009 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Farel Fahmi Gifari dengan NPM 2323111031. Perkenalkan nama saya Jasmine Latifah Giasani dengan NPM 2323111021. Perkenalkan, nama saya Yasmin Firdaus Fauziah dengan NPM 2323111018. Oke, perkenalannya segitu aja. Jadi kita di sini akan mempresentasikan tentang geostrategi sebagai ketahanan nasional di Indonesia. Nah, yang pertama masuk ke daftar isinya. Nah, daftar isi yang kita tampilkan itu ada pengertiannya, ada perkembangan geostrategi juga, terus ada ketahanan nasional di Indonesia, terus yang terakhir ada hakikat, asas, dan juga sifat ketahanan nasional. Masuk ke yang pertama, yaitu pengertiannya. Pengertian geostrategi yaitu suatu cara atau pendekatan dalam memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional, seperti yang dilakukan oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nah, ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa Indonesia itu memiliki pengertian bahwa konsep ketahanan nasional merupakan pendekatan yang digunakan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Nah, geostrategi juga lebih mengarah kepada strategi pembangunan untuk menciptakan masa depan negara yang lebih bermartabat serta aman dari negara-negara ancaman. Seperti itu. Next, ada perkembangan geostrategi oleh rekan saya. Perkembangan geostrategi di Indonesia dibagi menjadi 6 tahap perkembangan. Pada yang pertama, awal perkembangan, konsep geostrategi di Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan karena wilayah NKRI diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948 sehingga kurang berpengaruh. Yang kedua, pengembangan awal pada tahun 1962, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung mengembangkan konsep geostrategi Indonesia. Konsep ini dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerial untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia. Kemudian selanjutnya, pengembangan selanjutnya. Pada tahun 1965, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia lebih lanjut dengan fokus pada pengembangan keuletan dan daya tahan bangsa. Yang berikutnya, pengembangan konsep geostrategi di Indonesia kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAMKAN. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan UUD. Kemudian pengembangan kontemporer. Pengembangan geostrategi Indonesia terus berlanjut dengan mempertimbangkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Geostrategi Indonesia sekarang menjadi strategi yang lebih luas dan dinamis, mempertimbangkan berbagai aspek di situasi internal maupun eksternal. Selanjutnya ada ketahanan nasional Indonesia. Nah, ini tuh konsep yang mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, guna menjaga eksistensi, kedaulatan, dan kesejahteraan bangsa. Konsep ini melibatkan beberapa aspek utama. Yang pertama ada ideologi, mengacu pada kekuatan dan kesatuan dalam meyakinkan dan pandangan hidup yang dianut oleh bangsa. Yang kedua ada politik, dan sistem pemerintahan yang efektif sangat penting dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia. Yang ketiga ada ekonomi. Ketahanan ekonomi mengacu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ketahanan pangan serta kemampuan negara dalam menghadapi krisis ekonomi global Indonesia. Yang keempat ada sosial budaya. Keharmonisan sosial dan pelestarian budaya menjadi penting dalam ketahanan
Yang kelima ada pertahanan dan keamanan, melibatkan kesiapan militer dan keamanan dalam negeri untuk menghadapi ancaman dari luar maupun dalam negeri. Yang keenam ada geografi, pengolahan wilayah negara yang strategis dan kedaulatan sangat penting untuk menjaga ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia yang kuat memungkinkan untuk negara untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun lingkungan. Oke. Selanjutnya ada hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya, menjamin keamanan dan kedaulatan, serta mampu mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian ada asas ketahanan nasional. Di sini ada empat poin yang saya masukkan, yang kita masukkan. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional berorientasi pada kesejahteraan dan keamanan seluruh masyarakat. Kesejahteraan mencakup kondisi ekonomi sosial, dan budaya yang baik. Sedangkan keamanan mencakup pertahanan terhadap ancaman. Kemudian yang kedua ada asas komprehensif integratif. Ketahanan nasional harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, melibatkan semua aspek kehidupan nasional secara sinergis. Kemudian yang ketiga ada asas kekeluargaan dan gotong royong. Dalam menghadapi berbagai ancaman, kerjasama yang erat berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian yang terakhir ada 4 asas kesadaran nasional. Kesadaran dan semangat kebangsaan menjadi landasan utama dalam membangun ketahanan nasional, di mana setiap warga negara harus memiliki rasa cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap negara. Kemudian ada sifat ketahanan nasional. Untuk poin pertama yaitu ada mandiri. Ketahanan nasional harus dapat berdiri sendiri tanpa ketergantungan pada pihak luar. Negara juga harus mampu mengelola sumber daya dan potensinya secara mandiri. Kemudian yang poin kedua ada dinamis. Ketahanan nasional bersifat dinamis. Artinya terus-menerus berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional. Kemudian ke poin yang ketiga ada integratif. Seluruh komponen bangsa dan aspek kehidupan harus terintegrasi secara harmonis dalam sistem ketahanan nasional. Kemudian yang terakhir ada 4, yaitu menunggal. Ketahanan nasional mencerminkan kesatuan yang utuh antara pemerintah dan rakyat dalam upaya mempertahankan negara dari segala ancaman. Oke, sekian dari kelompok 9. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.